Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kajian tentang hukum kesehatan. Langsung saja, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anjas Dwi Safira dengan NIM 054, kemudian ada Arum Herdika dengan NIM 057, ada Aprilia Guarsi dengan NIM 056, dan Asyifa Nuzara dengan NIM 058. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum. Nah, pengertian di sini yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama ada Utrecht. Utrecht ini mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat tersebut. Dan jika masyarakat tersebut melanggar, maka akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat kehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Yang ketiga ada menurut Thomas Hobbes, mengatakan bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Next. Selanjutnya menurut J.C.T. Simorangkir dan Wojono Sastro Pranoto, mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. Yang terakhir ada dari John Austin. John Austin ini mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Meskipun para ahli mengatakan pendapat yang dengan kalimat yang berbeda, tetapi inti dari pengertian hukum ini sama. Dikutip dari Wawan Wuhin Hairi tahun 2012, pengantar ilmu hukum, Pustaka Setia, Bandung, halaman 22. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis dan ruang lingkup hukum. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum sebagai norma atau kaidah. Di sini disebutkan bahwa menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban bersama. Lalu yang kedua ada hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, yaitu suatu keadaan atau gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari tingkah laku yang berkembang. Dan yang terakhir ada hukum sebagai ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum dalam arti yang luas, dan yang kedua ada hukum dalam arti yang sempit. Dikutip dari Lukman Santoso Aset dan Yahyanto tahun 2014, pengantar ilmu hukum IAIN Ponorogo halaman 5. Next. Selanjutnya tujuan dari dibuatnya aturan. Tujuan dari dibuatnya aturan yang pertama untuk semua orang ini agar saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya tujuan dari dibuatnya aturan itu untuk membuat hidup ini menjadi nyaman dan nyaman. Selanjutnya, menjadikan lingkungan ini lebih tentram dan tertib. Yang keempat ada supaya tidak ada yang merugi di antara kita maupun orang lain. Dan yang terakhir, agar semua orang ini tetap terjaga keselamatannya. Dikutip dari http://nurainins.com tahun 2020.
Nomor 6, pentingnya peraturan skala tujuan. HTML, tanda tanya M sama dengan 1. Next. Definisi kesehatan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa yang pertama, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional Indonesia. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya, definisi hukum kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/1992 tentang Kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan baik perorangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik, dan lain-lain. Yang kedua, anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek-aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Yang ketiga, menurut Profesor Linen, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Arti peraturan di sini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum. Yang keempat, menurut Profesor Van der Nick, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis di mana dokter menjadi salah satu pihak adalah bagian dari hukum kesehatan. Dikutip dari Sang Gede Purnama SMSE tahun 2017, Modul Etika dan Hukum Kesehatan Universitas Udayana halaman 8. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi antara lain, yang pertama, hukum kedokteran atau hukum medis, medical law. Yang kedua, hukum keperawatan, nurse law. Yang ketiga, hukum rumah sakit, hospital law. Keempat, hukum pencemaran lingkungan, environmental law. Kelima, hukum limbah tentang industri, rumah tangga, dan sebagainya. Keenam, hukum polusi, pollution law tentang bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun, dan sebagainya. Yang ketujuh, hukum peralatan yang menggunakan X-ray seperti kobalt, nuklear, dan sebagainya. Yang kedelapan, hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kesembilan, berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan manusia. Tip dari Dr. Takdir SHM tahun 2018, pengantar hukum kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Jalan Agatis,
Kelurahan Bandaya, Kecamatan Bara, Kota Palopo, halaman 8. Yang selanjutnya ada fungsi hukum kesehatan. Yang pertama yaitu fungsi manfaat, yang kedua fungsi keadilan, yang ketiga ada fungsi kepastian hukum. Dikutip dari Dr. Takdir SH MH 2018, pengantar hukum kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, halaman 8. Next. Yang selanjutnya ada peraturan atau per-UU yang mengatur profesi fisioterapi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Yang nomor 3 ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159B /Per/2/1988 tentang rumah sakit. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 104/2/1999 tentang rehabilitasi medik. Nomor 5, ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/12/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapi. Nomor 6, ada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4/Kep/M-PAN/1/2004 tentang jabatan fungsional fisioterapis dan angka kreditnya. Dikutip dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/SK/3/2007. Yang selanjutnya, dasar hukum setiap tenaga kesehatan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan terdapat 16 bab serta 96 pasal. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014. Selanjutnya ada Perundang-Undang Kesehatan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Baik, bisa kita lihat bersama di layar, yakni pustakanya dari atas sampai bawah. Baik, berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.